Kadang-kadang yang sareng Bapak. 2 periode Bapak pindah ke Tengah Warat Jagat Bali, makeh pisan uradian Bapak ring pasraman di tiang puniki. Tidak sampai menyampaikan kalau tidak ada Bapak, mungkin pasraman tidak sebesar ini. Semua sambutan Bapak saat mendatang pada satu ulang tahun pasraman masih ada rekaman. Yang jadikan satu lewat pengurus yayasan, sehingga ada yang angin tumon-tumon, angin tidang titip pengacan, angin tidang cabuk, agar pasraman ini tetap bisa eksis untuk membina umat. Aston Karo makin sampun mendekati umur 19 tahun. Pun yang sampaikan tadi bahwa bentangan waktu 19 tahun pasraman ini sudah mendidik 2.848 pemangku. Dari 2.800 itu, jadi ceritanya kami di pasraman tidak gampang untuk memberikan rekomendasi siswa pasraman untuk menjadi pendeta atau suliki. Maka bentangan 19 tahun ke baru yang terlahir saya diinisiasi menjadi seorang suliki di pasraman ini baru 11 orang. 3 orang di Lombok, 1 orang di Supenide, 1 orang di Gianyar di Belah Batu, sisanya di Buleleng dan Jemberana. Jemberana di Kali Atas. Nah, jadi dari sekian ribu siswa pasraman, kami klasifikasikan ada 3. Ada Pertama Pinandita, Madya Pinandita, dan Utama Pinandita. Seiring perjalanan waktu, ternyata bantuan yang kami dapatkan dari pemerintah masih kurang sebagai tempat untuk kami mendidik para pinandita di sini. Aston Karo terakhir tahun 2023 sampai 2024 diberikan bantuan oleh pemerintah provinsi tempat ruang belajar pinandita. Ini bahasanya mantan ruang belajar Pak, mantan tidak berbentuk kelas. Karena yang ini berbentuk kelas, pasti kelas itu harus ditambah AC Pak. Oleh karena itu kan ampik luar niki yang pakai tempat belajar di ruang sisi selatan itu dia khususkan untuk ruang suligi. Kemarin dia sudah sampaikan kepada Ketua PHDI Kabupaten Buleleng bahwa siapapun ide-ide suligi yang kebetulan dari luar Buleleng maupun di Buleleng ketimbang nginepnya di hotel, izinkan dia menyiapkan satu tempat untuk beliau, sehingga kami pasraman sisi kami bisa melayani beliau ketika beliau merenggapkan di pasraman. Jadi satu kamar yang suplemen khusus untuk suliki yang sudah sampaikan kepada Ketua PHDI Kabupaten, dan beliau menyambut dengan senang hati dan sangat merespon apa yang kami sampaikan. Om Swastiastu. Ide mawati sinareng sami tane maragi suci para pinandita tane maragi suci tane supaya kita sahabat saya Dokter Caput yang baru saya kenal dalam beberapa bulan, tetapi terus terang yang merasa seperti sehati gitu. Dan kebetulan ternyata beliau juga termasuk yang sering kesini. Jadi nyambung ternyata. Oleh karena itu hari ini Ampuraya di tiang Dewawati dari kami cukup lama yang absen. Karena memang kesibukan sebagai anggota DPD walaupun tidak sesibuk seperti teman saya yang lain. Karena melaksanakan tugas seperti itu kita memang harus mengerti persis tugas pokok dan tanggung jawab serta wewenangnya.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena barangkali bertambahnya usia, jadi otot-otot sudah pada kendor gitu. Kalau cepat letih, itu yang mungkin 74 tahun usianya. Jadi nggak tahu kakinya sudah berkurang ototnya, tapi mudah-mudahan semangatnya, spiritnya tidak pernah surut. Mudah-mudahan. Dari dulu saya menganggap Pak Salaman ini yang paling konsisten di dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pengetahuan, pengalaman, praktek kepada para pendeta kita dari semua tingkatan. Paling konsisten. Oleh karena itu, terus terang saya berharap Pak Salaman ini akan terus tumbuh ke depan. Terlepas dari mungkin ada orang-orang yang hatinya masih ada rasa iri karena melihat kemajuan yang ada. Dasarnya sebenarnya iri, dasar. Jika ada yang mempersoalkan ini, itu. Justru saya di akhir, di sisa-sisa hidup ini ingin sekali melihat bahwa kita dalam melaksanakan agama kita, agama Hindu di Bali itu mengurangi sedikit-sedikit sekat-sekat wangse itu. Saya terus terang, anak-anak saya bertanya, apakah agama Hindu Bali itu diskriminatif? Kenapa bilang diskriminatif? Rumah saya disebut rumah. Rumahnya teman saya disebut Burian, Uri. Padahal rumahnya lebih jelek kan dari rumah kita. Apa yang membedakan itu? Sulit nggak kita menjelaskan kepada generasi berikutnya? Kenapa tempat sembahyang saya kita disebut sanggah, yang lain disebut merajah? Kenapa Meru di sanggah kita hanya boleh 3, sedangkan yang lain boleh 5, ada yang 7, ada yang 11. Apa bedanya saya dan dia? Kenapa begitu saya mau pacaran, ditanya coroh saya apa? Di sekolah ini. Kak, kenapa begitu? Ini cucu ini. Saya bilang kamu tidak usah pacaran sama orang itu. Kan kita memutus hubungan manusia gara-gara diskriminasi yang sadis yang masih kita lakukan di Bali. Ini pertanyaannya, terus terang saja. Jadi kalau ada yang masih mempersoalkan itu, apalagi di kalangan pendeta, saya mengatakan dia bukan pendeta. Lebih parah dari orang biasa, atau mungkin sekelas bajingan. Kalau ada pendeta, apalagi seorang Suringi, berkata seperti itu, masih membedakan itu. Manusia dibedakan karena kelahirannya, bukan karena pengetahuannya, bukan karena perilakunya, bukan karena pribadinya.
Saya tidak bisa mengatakan dia seorang Surimi, seorang Brahmana. Tidak. Nah, ini maaf, ini udah lama sekali jadi pikiran di tiang, terus terang saja. Di luar Bali tidak ada model begini-begini. Tidak ada. Orang mempersoalkan wangse itu tidak ada di luar Bali. Hanya kita di Bali. Untuk menelusuri ini, yang sampai ikut kuliah di IHDN, ingin belajar, walaupun sampai sekarang belum selesai. Karena dia ingin menelusuri ini, apa sesungguhnya yang terjadi dengan kita di Bali. Setelah saya telusuri, alasannya adalah alasan politik kekuasaan. Politik kekuasaan. Bersama seorang Brahmana berkonspirasi untuk melanggengkan kekuasaan dengan menciptakan satu sistem kepercayaan yang membuat kita jadi berkotak-kotak. Ada wangse saat itu. Sebelumnya tidak ada wangse itu. Agama Hindu tidak mengenal wangse. Warna yang ada karena profesi dan bakatnya, bukan karena kelahiran. Sejak saat itulah mulai ada wangse dalam rangka mengukuhkan kekuasaan sang raja. Jadi politik. Apakah kita akan terus begitu? Ini pertanyaan di tiang. Mungkin perlu dibahas. Disertasi saya belum selesai karena tidak sederhana ternyata itu. Akan ada reaksi yang kuat, mungkin dari para guru besar. Sekian banyak profesor kita, doktor kita, tamatan perguruan tinggi itu, ribuan sudah, mungkin puluhan ribu, tapi tidak pernah mampu mengubah cara berpikir kita tentang diri kita. Tidak pernah, belum mampu. Niki ganjalan di tiang terus terang saja. Karena kebetulan dia kan lama hidupnya di luar Bali. Jadi kaget setelah pulang ke Bali. Melihat situasi seperti ini. Tiang berharap Pak Seraman ini tidak meneruskan sistem yang konyol itu. Jangan lagi mempersoalkan wangse. Bisa nggak kita begitu? Kalau kita mau kuat, kita harus bersatu. Kita ini tidak banyak. Dipecah-pecah dalam kotak-kotak itu demi kepentingan politik dan kekuasaan. Mari kita pikirkan pelan-pelan, jangan emosi, pelan-pelan. Karena tidak mudah memang, yang sudah berurat berakar begini ribuan tahun, mungkin sejak 1000 tahun yang lalu. Setelah Empu Kuturan diganti dengan Namgyal Duying. Setelah itulah ada ini wangse. Sebelumnya tidak ada. Ini sejarah. Setelah saya teliti, ternyata secara sosiologis itu yang namanya sistem penciptaan hegemoni. Bisa melalui kekerasan, itu sistem komunis.
bisa dengan sistem kepercayaan. Ini yang terjadi di Bali melalui penanaman sistem kepercayaan itu. Dan ini tidak mudah untuk memperbaikinya. Tidak ingin kita semua sama. Orang ditentukan oleh perilakunya. Orang ditentukan oleh kualitas spiritualitasnya. Bukan ditentukan oleh bajunya. Bukan ditentukan oleh kelahirannya. Perilakunya. Menyangkut pikiran, kata-kata, perbuatan. Dan kebaktian dia kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Ketaatan dia kepada hal-hal baik yang diajarkan oleh agama kita, oleh Dharma. Itulah yang menentukan kualitas seseorang, bukan bajunya, bukan tampilan fisiknya. Karena yang namanya spiritualitas itu adalah kaitannya dengan kata spirit. Spirit itu artinya roh, jiwa, semangat. Dalam bahasa kita, atman. Begitu dia masuk ke dalam tubuh, namanya jiwa. Itulah yang menentukan. Kata-kata spiritualitas berasal dari kata spirit. Itu yang yakin di asrama ini, di pasraman ini, kita semua berpikir universal. Berpikir logik, saintifik. Karena agama Hindu itu adalah logik dan saintifik. Sesungguhnya Sanatana Dharma itu adalah simple, fleksibel, universal, logik, dan saintifik. Itulah sebabnya Hindu itu bisa menjadi Sanatana Dharma. Kebenaran yang abadi, the eternal truth, bahasa Inggrisnya. Umurnya puluhan ribu tahun. Agama lain baru, Kristen itu tahun 1, sesuai dengan kelahiran Yesus. Agama Islam itu abad ke-6, tahun 600, baru mulai. Kita tidak tahu saya kapan kita lahirnya Sanatana Dharma itu. Dan sampai sekarang masih eksis. Kenapa kita masih eksis? Karena agama Hindu itu simple, sederhana, fleksibel. Kita punya konsep desa kalepaten. Universal, berlaku bagi semua manusia di segala zaman. Kapan hukum karma itu tidak berlaku? Terus berlaku. Kapan reinkarnasi itu tidak berlaku? Samsara punarbawa. Kapan Tuhan tidak ada? Brahma. Itu sejak ribuan tahun kita percaya itu ada dan bisa kita buktikan secara logik dan saintifik. Tidak ada kita berhayal tentang sesuatu. Agama Hindu tidak mengenal dogma. Tidak ada yang harus, karena harus disesuaikan dengan desa kala katra. Saya yakin di sini diajarkan itu. Dan marilah ke depan, tadi saya katakan tidak ditentukan oleh, walaupun ada yang mengatakan ini tingkatannya begini, ini tingkatan begini, ini soroh, ini hanya boleh melakukan ini tidak boleh. Itu hanya akan menghancurkan agama kita sendiri.
dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan balik generasi berikutnya. Mungkin kita masih tidak bertanya karena kita kurang perbandingan. Kita tidak pernah membandingkan dengan agama lain, dengan pihak lain. Kita jarang sekali mau keluar balik. Kita terkungkung di sini. Kita merasa diri kita paling benar. Itu sebabnya. Coba generasi berikutnya bertanya. Pertanyaan tadi keluar dari cucu saya yang SMA, yang sedang mau jatuh cinta di kelasnya. Ditanya oleh temannya itu, bapak saya nanya, kamu soroh apa? Saya sebenarnya mau pukul itu bapaknya itu. Kalau saya ikuti emosi saya. Kamu ngajari anakku apa? Saya tersinggung berat. Sebenarnya memang saya ini golongan apa? Itu tidak ada manfaat. Malah akan memecah kita menjadi kelompok-kelompok kecil yang gampang sekali dihancurkan orang. Jangan kira orang tidak mengincar kita sekarang ini. Karena kita asik dengan diri kita tidak tahu orang lain sudah melotot matanya. Gimana caranya menguasai kita balik? Bagi mereka ini menang. Kadang-kadang yang sarang Bapak. 2 periode Bapak pindah ke Tengah Warat Jagat Bali. Makeh pisan uradian Bapak dari Pasraman di Tiang Bali. Tidak sampai menyampaikan kalau tidak ada Bapak, mungkin Pasraman tidak sebesar ini. Semua sambutan Bapak saat mendatang pada satu ulang tahun Pasraman masih ada rekaman. Yang jadikan satu lewat pengurus yayasan, sehingga ada yang angin tumon-tumon, angin tidang titip pengacan, angin tidang cabuk, agar Pasraman ini tetap bisa eksis untuk membina umat. Astungkar makin sampun mendekati umur 19 tahun. Pun yang sampaikan tadi bahwa bentangan waktu 19 tahun Pasraman ini sudah mendidik 2.848 pemangku. Dari 2.800 itu, jadi ceritanya kami di Pasraman tidak gampang untuk memberikan rekomendasi siswa Pasraman untuk menjadi pendeta atau suliki. Maka bentangan 19 tahun ke baru yang terlahir saya diinisiasi menjadi seorang suliki di Pasraman ini baru 11 orang. 3 orang di Lombok, 1 orang di Supenide, 1 orang di Gianyar di Belah Batu, sisanya di Buleleng dan Jemberana. Jemberana di Kali Atas satu. Nah, jadi dari sekian ribu siswa Pasraman, kami klasifikasikan ada 3. Ada Pratama Pinalita, Madya Pinalita, dan Utama Pinalita. Seiring perjalanan waktu, ternyata bantuan yang kami dapatkan dari pemerintah masih kurang sebagai tempat untuk kami mendidik para pinalita di sini. Astungkare terakhir tahun 2023 sampai 2024 diberikan bantuan oleh pemerintah provinsi tempat ruang belajar pinalita. Ini bahasanya mantan ruang belajar Pak, mantan tidak berbentuk kelas. Karena yang ini berbentuk kelas, pasti kelas itu harus ditambah AC Pak. Oleh karena itu kan ampik luar niki yang pakai tempat belajar di ruang sisi selatan itu dia khususkan untuk ruang suligi. Kemarin saya sudah sampaikan kepada Ketua PHDI Kabupaten Buleleng bahwa siapapun ide-ide suligi yang kebetulan dari luar Buleleng maupun di Buleleng ketimbang nginepnya di hotel, izinkan dia menyiapkan satu tempat untuk beliau.
sehingga kami Pasraman sisi kami bisa melayani beliau ketika beliau meratapan di Pasraman. Jadi satu kamar yang super khusus untuk sulit yang sudah sampaikan kepada Ketua PHD Kabupaten, dan beliau menyambut dengan senang hati dan sangat merespon apa yang kami sampaikan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ide Bawati Sinaran Sami Tane Merage Suci para Pinandite Tane Merage Suci Tane supaya Titiang sahabat saya Dokter Caput yang baru saya kenal dalam beberapa bulan, tetapi terus terang yang merasa seperti sehati gitu. Dan kebetulan ternyata beliau juga termasuk yang sering ke sini. Jadi nyambung ternyata. Oleh karena itu hari ini Hampurayang Titiang Dewawati dari kami cukup lama yang absen. Karena memang kesibukan sebagai anggota DPD walaupun tidak sesibuk seperti teman saya yang lain. Karena melaksanakan tugas seperti itu kita memang harus mengerti persis tugas pokok dan tanggung jawab serta wewenangnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena barangkali bertambahnya usia, jadi otot-otot sudah pada kendor gitu. Kalau cepat letih, dia mungkin 74 tahun usianya. Jadi nggak tahu kakinya sudah berkurang ototnya, tapi mudah-mudahan semangatnya, spiritnya tidak pernah surut, mudah-mudahan. Dari dulu saya menganggap Pasraman ini yang paling konsisten di dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pengetahuan, pengalaman, praktek kepada para pendeta kita dari semua tingkatan, paling konsisten. Oleh karena itu terus terang saya berharap Pasraman ini akan terus tumbuh ke depan, terlepas dari mungkin ada orang-orang yang hatinya masih ada rasa iri karena melihat kemajuan yang ada. Dasarnya sebenarnya iri, dasar. Tidak ada yang mempersoalkan ini. Itu. Justru saya di akhir, di sisa-sisa hidup ini ingin sekali melihat bahwa kita dalam melaksanakan agama kita, agama Hindu di Bali itu mengurangi sedikit-sedikit sekat-sekat wangse itu. Saya terus terang, anak-anak saya bertanya, apakah agama Hindu Bali itu diskriminatif? Kenapa bilang diskriminatif? Rumah saya disebut rumah. Rumahnya teman saya disebut Puri. Padahal rumahnya lebih jelek kan dari rumah kita. Apa yang membedakan itu? Sulit nggak kita menjelaskan kepada generasi berikutnya? Kenapa tempat sembahyang saya kita disebut sanggah, yang lain disebut merenya? Kenapa Meru di sanggah kita hanya boleh 3,
Sedangkan yang lain boleh 5, ada yang 7, ada yang 11. Apa bedanya saya dan dia? Kenapa begitu saya mau pacaran, ditanya coroh saya apa? Di sekolah ini. Kak, kenapa begitu? Ini cucu ini. Saya bilang kamu tidak usah pacaran sama orang itu. Kan kita memutus hubungan manusia gara-gara diskriminasi yang sadis yang masih kita lakukan di Bali. Ini pertanyaan dia, terus terang saja. Jadi kalau ada yang masih mempersoalkan itu, apalagi di kalangan pendeta, saya mengatakan dia bukan pendeta. Lebih parah dari orang biasa, atau mungkin sekelas bajingan. Kalau ada pendeta, apalagi seorang Suringi, berkata seperti itu, masih membedakan itu, manusia dibedakan karena kelahirannya, bukan karena pengetahuannya, bukan karena perilakunya, bukan karena pribadinya. Saya tidak bisa mengatakan dia seorang Suringi, seorang Brahmana. Tidak. Nah, ini maaf, ini udah lama sekali jadi pikiran di dia, terus terang saja. Di luar Bali tidak ada model begini-begini. Tidak ada. Orang mempersoalkan wangse itu tidak ada di luar Bali. Hanya kita di Bali. Untuk menelusuri ini, yang sampai ikut kuliah di IHDN, ingin belajar, walaupun sampai sekarang belum selesai. Karena dia ingin menelusuri ini, apa sesungguhnya yang terjadi dengan kita di Bali. Setelah saya telusuri, alasannya adalah alasan politik kekuasaan. Politik kekuasaan. Bersama seorang Brahmana berkonspirasi untuk melanggengkan kekuasaan dengan menciptakan satu sistem kepercayaan yang membuat kita jadi berkotak-kotak. Ada wangse saat itu. Sebelumnya tidak ada wangse itu. Agama Hindu tidak mengenal wangse. Warna yang ada karena profesi dan bakatnya, bukan karena kelahiran. Sejak saat itulah mulai ada wangse. Dalam rangka mengukuhkan kekuasaan sang raja. Jadi politik. Apakah kita akan terus begitu? Ini pertanyaan di tiang. Mungkin perlu dibahas. Disertasi saya belum selesai karena tidak sederhana ternyata itu. Akan ada reaksi yang kuat, mungkin dari para guru besar. Sekian banyak profesor kita, doktor kita, tamatan perguruan tinggi itu, ribuan sudah, mungkin puluhan ribu, tapi tidak pernah mampu mengubah cara berpikir kita tentang diri kita. Tidak pernah, belum mampu.
Niki ganjalan di tiang terus terang saja. Karena kebetulan dia kan lama hidupnya di luar Bali. Jadi kaget setelah pulang ke Bali. Melihat situasi seperti ini. Titi yang berharap Pasraman ini tidak meneruskan sistem yang konyol itu. Jangan lagi mempersoalkan wangse. Bisa nggak kita begitu? Kalau kita mau kuat, kita harus bersatu. Kita ini tidak banyak. Dipecah-pecah dalam kotak-kotak itu demi kepentingan politik dan kekuasaan. Mari kita pikirkan pelan-pelan, jangan emosi, pelan-pelan. Karena tidak mudah memang, yang sudah berurat berakar begini ribuan tahun, mungkin sejak 1000 tahun yang lalu. Setelah Empu Kuturan diganti dengan Nangyang Duijin. Setelah itulah ada ini Wangse. Sebelumnya tidak ada. Ini sejarah. Setelah saya teliti, ternyata secara sosiologis itu yang namanya sistem penciptaan hegemoni. Bisa melalui kekerasan, itu sistem komunis. Bisa dengan sistem kepercayaan. Ini yang terjadi di Bali melalui penanaman sistem kepercayaan itu. Dan ini tidak mudah untuk memperbaikinya. Tidak ingin kita semua sama. Orang ditentukan oleh perilakunya. Orang ditentukan oleh kualitas spiritualitasnya. Bukan ditentukan oleh bajunya. Bukan ditentukan oleh kelahirannya. Perilakunya. Menyangkut pikiran, kata-kata, perbuatan, dan kebaktian dia kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Ketaatan dia kepada hal-hal baik yang diajarkan oleh agama kita, oleh Dharma. Itulah yang menentukan kualitas seseorang, bukan bajunya. Bukan tampilan fisiknya. Karena yang namanya spiritualitas itu adalah kaitannya dengan kata spirit. Spirit itu artinya roh. Jiwa. Semangat. Dalam bahasa kita, Atman. Itu dia masuk ke dalam tubuh, namanya jiwa. Itulah yang menentukan. Kata-kata spiritualitas berasal dari kata spirit. Itu yang yakin di asrama ini, di Pasraman ini, kita semua berpikir universal. Berpikir logik, saintifik. Karena agama Hindu itu adalah logik dan saintifik. Sesungguhnya Sanatana Dharma itu adalah simple, fleksibel, universal, logik, dan saintifik. Itulah sebabnya Hindu itu bisa menjadi Sanatana Dharma. Kebenaran yang abadi, the eternal truth, bahasa Inggrisnya. Umurnya puluhan ribu tahun. Agama lain baru, Kristen itu tahun 1, sesuai dengan kelahiran Yesus. Agama Islam itu abad ke-6, tahun 600 baru mulai.
Kita tidak tahu saya kapan kita lahirnya Sanatana Dharma itu. Dan sampai sekarang masih eksis. Kenapa kita masih eksis? Karena agama Hindu itu simple, sederhana, fleksibel. Kita punya konsep desa kala paten, universal, berlaku bagi semua manusia di segala zaman. Kapan hukum karma itu tidak berlaku? Terus berlaku. Kapan reinkarnasi itu tidak berlaku? Samsara punarbawa. Kapan Tuhan tidak ada? Brahma. Itu sejak ribuan tahun kita percaya itu ada dan bisa kita buktikan secara logik dan saintifik. Tidak ada kita berhayal tentang sesuatu. Agama Hindu tidak mengenal dogma. Tidak ada yang harus, karena harus disesuaikan dengan desa kala paten. Saya yakin di sini diajarkan itu. Dan marilah ke depan, tadi saya katakan tidak ditentukan oleh, walaupun ada yang mengatakan ini tingkatannya begini, ini tingkatan begini, ini soroh, ini hanya boleh melakukan ini tidak boleh. Itu hanya akan menghancurkan agama kita sendiri. Dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan balik generasi berikutnya. Mungkin kita masih tidak bertanya, karena kita kurang perbandingan. Kita tidak pernah membandingkan dengan agama lain, dengan pihak lain. Kita jarang sekali mau keluar balik. Kita terkungkung di sini. Kita merasa diri kita paling benar. Itu sebabnya. Coba generasi berikutnya bertanya. Pertanyaan tadi keluar dari cucu saya yang SMA, yang sedang mau jatuh cinta di kelasnya. Ditanya oleh temannya itu, bapak saya nanya, kamu soroh apa? Saya sebenarnya mau pukul itu bapaknya itu. Kalau saya ikuti emosi saya. Kamu ngajari anakmu apa? Saya tersinggung berat. Sebenarnya, memang saya ini golongan apa? Itu tidak ada manfaat. Malah akan memecah kita menjadi kelompok-kelompok kecil yang gampang sekali dihancurkan orang. Jangan kira orang tidak mengincar kita sekarang ini. Karena kita asik dengan diri kita, kita tidak tahu orang lain sudah melotot matanya. Gimana caranya menguasai kita balik? Bagi mereka ini menang.